Bang, ini terkait yang kemarin ada arogansi dari JPU. Kata siapa JPU arogansi Nah, terkait Niki harus dipakai? netizen Oh, ya, oh kata netizen. kan. Ya. Gimana kata Bang? Orang kan pandangan beda-beda. Orang rendah hati pun dibilang sombong ada. Orang sombong dibilang rendah hati pun ada. Demikian juga orang berperilaku normal dibilang arogansi juga ada. Jadi kita netralisir itu macam-macam pola pikir manusia itu kan. Jadi kalau dibilang JPU arogansi, kita bilang tidak gitu. Pandangan kita. Jadi JPU biasa aja lah, nggak ada arogansinya gitu. Tapi Bang, banyak yang bilang sebenarnya tugas JPU itu apa sih Bang? Kalau supaya Pak Kustum yang sudah malang buana. JPU, JPU itu jaksa itu tugasnya adalah melakukan pendalaman materi perkara pidana kriminal yang disampaikan kepada mereka untuk dilakukan dakwaan dan penuntutan. Tugasnya itu melakukan pendakwaan dan penuntutan. Jadi jaksa tugasnya menuntut, begitu. Dia membela kepentingan umum, keadilan masyarakat dia bela, keadilan individu juga dia bela, terutama korban, begitu. Jadi tugas jaksa itu. tapi banyak yang bilang kok kayak udah melampaui tugasnya dengan ibaratnya kayak merekam juga sih. Ya, jaksa kan tugasnya kan mendapatkan bukti. Jadi di dalam suatu persidangan ya, pengacara boleh merekam, pengacara boleh mencatat, boleh merekam. Zaman dulu kan kalau nggak ada rekam kan dicatat, makanya dicatat. Zaman sekarang udah teknologi tinggi ya, dicatat dan direkam. Lebih tinggi lagi teknologi, divisualisasikan kan lewat rekaman video kan, itu boleh gitu. Jadi jaksa boleh merekam dan memvideokan, pengacara juga boleh merekam dan memvideokan karena memang mereka punya hak untuk itu. Tujuannya apa? Untuk mencatat semua keterangan-keterangan saksi, untuk merekam semua keterangan saksi, untuk merekam semua bukti-bukti yang ditampilkan, itu boleh begitu sepanjang oleh majelis hakim tidak ditentukan lain, begitu. Tapi kan majelis hakim juga memang itu adalah haknya jaksa dan haknya pengacara. Jaksa boleh merekam baik rekaman suara dan video, pengacara pembela juga boleh merekam baik rekaman suara dan video visual. Baru kali inilah ibaratnya karena mungkin seorang prosedur kali ya, ibaratnya jaksa megang handphone merekam. Selama ini kan kita jarang melihat. Enggak banyak kok, banyak perkara-perkara pidana lain banyak tuh jaksa merekam dan videokan tuh banyak itu. Karena nggak disorot aja itu. Jadi karena nggak disorot, jadi akhirnya kita baru tahu sekarang. Padahal saya juga kalau bersidang suka merekam, memvideokan. Itu biasa itu. Tujuannya apa? Untuk mencatatkan data-data dari persidangan. Itu kalau direkam buat keperluan pribadi apa nanti atau dihapus kalau Buat setelah kepentingan, kalau jaksa buat kepentingan penuntutan. Kalau pembela buat kepentingan pledoi. Gitu. Tujuannya itu. Tapi kalau untuk disebar ke medsos nggak boleh kan? Bagian dari HP yang singkat itu ya. Ya enggak, emang jaksa ada menyebarkan kan tidak. Kalau misalnya. Iya, kalau menyebarkan namanya kan mereka lebih jago lah. Nggak mungkin mereka melanggar undang-undang ITE. Pengacara juga nggak mungkin juga menyebarkan itu kan. Gitu. Tapi kalau benar itu disalahgunakan berarti dong. Iya, tergantung apakah yang disebarkan itu melanggar undang-undang ITE apa tidak. Gitu. Tapi kan banyak yang khususnya ya pro Niki kok sampai segitunya Niki kemarin kata nangis mengevaluasi ke hakim sampai segitu abang sebagai selama ini sebagai pengacara yang ya udah tentang ya semua terdakwa perilakunya macam-macam, nggak cuma Nikita Mirzani ya. Ada perilaku pembunuh kadang-kadang stres, depresi, ada juga si pelaku kan terdakwa, ada pelaku pencurian juga nangis, ada juga semua perilaku itu macam-macam, namanya perilaku. Hasil dari suatu keadaan timbul stimulan di kepalanya, akhirnya dia berperilaku. Perilaku ini kan macam-macam, tertawa, menangis, sedih, sopan, santun segala macam kan. Nah, bisa jadi perilakunya marah-marah atau nangis atau sedih atau tertawa atau apa gitu kan. Perilaku tinggal menimbulkan empati, simpati atau antipati, itu aja kan. Tapi kan perilaku bebas-bebas saja sepanjang tidak melanggar hukum. Yang melanggar hukum gini, ketika dia sedang bersidang tiba-tiba diambil pisau nusuk orang, atau dia punya pisau dia tembak orang lagi sidang, itu baru perilaku yang melanggar hukum gitu. Atau perilaku yang caci maki, yang merendahkan martabat pengadilan, hakim dikata-katai secara kotor, itu masuk kepada contempt of court gitu. Bang, itu kan ternyata di JPU ya. Kalau ternyata hakim yang menolak selalu menolak bukti rekaman yang dibawa, itu abang gimana? Ya itu udah seharusnya bukti rekaman yang tidak terkait dengan persoalan dakwaan itu harus dikesampingkan demi hukum. Begitu. Itu kapan berarti nanti ada waktunya? Rekaman itu, rekamannya itu kalau relevan kan rekaman itu apakah rekaman mengenai pemerasan apa tidak, bukti pemerasan atau tidak, atau bukti. Kalau penyuapan kan beda.
kan beda lagi perkaranya. Itu nggak bisa di dalam satu wilayah dakwaan pemerasan. Harus dakwaannya pemerasan. Bukti pembunuhan ya pembunuhan. Jangan tiba-tiba ada cerita tentang penyuapan digabung sama pembunuhan, kan nggak boleh. Gitu. Tapi hakim katanya akan nanti ada waktunya, dia bilang begitu, berarti Ada waktunya, yaitu di KPK atau di mana kan begitu, atau dibikin laporan baru gitu. Emang rekaman apa sih? ya juga ada obrolan keluarga. Emang benar itu? Nah, itu belum Itu aja belum diuji secara forensik, udah jadiin rekaman-rekaman. Jangan nanti daripada timbul fitnah juga. Tapi memang nggak boleh dalam persidangan-persidangan yang dakwanya sudah jelas, tiba-tiba ada bukti-bukti yang tidak relevan atau tidak terkait, kemudian coba-coba dikatakan nggak bisa. Hakim harus menolak itu. Tapi banyak yang beranggapan kemarin itu sangat hebatnya jadi orang benar merasa iba. Abang sendiri melihatnya dia hebatnya ya seperti biasa ya, dirjen dana proyeknya dan tetap dikriminalisasi. Abang sendiri Saya nggak melihat itu tuh, saya nggak ada iba-ibanya, biasa aja. Karena begini, setiap terdakwa, setiap orang yang dituntut, setiap pelaku, kadang-kadang menimbulkan iba. Setiap korban kadang-kadang menimbulkan iba, kadang-kadang menimbulkan simpati, antipati, empati, semua campur-campur dalam suatu persidangan itu. Kadang-kadang kita sedih sama saksinya, kita terbawa itu. Tapi itu kan perilaku yang biasa. Setiap perilaku kan menimbulkan dampak bagi perilaku orang lain juga. Ya kan kita melihat, oh kita jadi ikut sedih terenyuh. Ya, kalau kita nggak melihat itu, kalau pribadi ya. Karena kita biasa melihat perkara itu banyak seperti itu semua. Ada yang acting, ada yang beneran. Ada yang pura-pura, ada yang beneran, kan begitu. Tapi kita kan nggak bisa kemudian terenyuh atau terbawa suasana, kan nggak bisa. Kita harus profesional kan. Hakim juga akan profesional, jaksa profesional, begitu. sedikit terkait hakim abang bilang profesional. Sudah tepat langkah hakim yang melihat anaknya dilarang masuk ke persidangan, itu sudah aturan. Iya memang begitu. Bagi persidangan kan memang ketentuannya berada di wilayah majelis hakim. Jaksa juga melarang juga, kalau majelis hakim setuju dengan larangan jaksa juga sah-sah saja. Gitu. Jadi itu dia. Gitu. Tapi kan kita nggak melihat itu sebagai suatu keadaan, mungkin sifatnya situasional atau spontanitas. Oh iya, karena sidang mau mulai, udahlah nggak usah ada drama-drama dulu lah. Nanti kan itu bisa nanti, nggak bisa pada saat sidang kan bisa juga. Itu ya, kepentingannya adalah kepentingan efektif dan efisiennya persidangan, itu aja kepentingannya. Bang terakhir, kemarin kan minggu lalu nih kan agak emosi marah-marah ke hakim gitu. Sekarang mulai agak reda minggu kemarin. Ini untuk meringankan tuntutan mungkin apa sih yang harus dilakukan? Apakah sudah partisipasi? Ya, sebagai terdakwa itu harus berperilaku sopan di persidangan, harus berkata apa adanya, berkata jujur di persidangan. Ya, dikatakan ya, tidak dikatakan tidak. Jangan mengatakan yang tidak, begitu. Itu aja, begitu. Jadi sopan penting di persidangan supaya nanti kita dilihat sebagai perilaku yang baik kan, gitu. Siap, mantap.